Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal amwala qiyaman fi masalihid dunya waddin wa nazzama tariqata iktisabiha bima la tudahihal qawanin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mu'minina wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali di Jumat siang ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Selalu kita mengharap mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam agama Islam ada ibadah yang pakai tenaga, yaitu badan, dan juga ada ibadah yang pakai harta atau uang. Ini disebut ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ada juga ibadah gabungan antara ibadah tubuh dan badan dengan ibadah harta dan uang, seperti ibadah haji. Kalau ibadah yang dikerjakan oleh tubuh kita seperti sholat. Adapun ibadah yang pakai uang dan harta itulah zakat dan sedekah. Hadirin, nampaknya ibadah maliyah, ibadah yang pakai harta, nampaknya agak susah dibandingkan ibadah yang dilaksanakan oleh tubuh dan badan. Misalnya sholat, sholat nampaknya agak mudah dibandingkan kita berzakat atau bersedekah. Kalau bersedekah agak susahan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Alasannya karena manusia senang kepada harta. Sejak kecil sampai dia mati, saudara-saudara, manusia sangat senang terhadap harta. Ada firman Allah yang berbunyi, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu sangat mencintai harta yang berlebihan. Di lain ayat Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia amat sangat cinta terhadap harta. Maka karena manusia itu senang kepada harta, kalau berzakat atau bersedekah agak susahan. Justru saudara-saudara, yang susahan itulah lebih gede pahalanya dibandingkan kalau kita bersedekah misalnya di waktu sakit. Memang di waktu sehat banyak keinginan kita, belum lagi yaitu bisikan-bisikan iblis, bisikan setan. Ada ayat yang menerangkan bahwa setan itu selalu membisiki manusia, kalau bersedekah nanti kamu jadi melarat. Ada ayat yang berbunyi, asyaitanu ya'idukumul faqr.
Setan itu menjanjikan kamu melarat kalau bersedekah. Jadi di waktu sehat nampaknya banyak keinginan kita. Mungkin kita pengen punya harta banyak. Jadi kalau bersedekah agak susahan. Tapi walaupun demikian saudara-saudara, tetap kita bersedekah. Tetap kalau kita memang wajib zakat, kita keluarkan. Jangan sampai gara-gara yaitu bisikan setan, gara-gara keinginan ingin cepat kaya, kemudian nggak mau berzakat, nggak mau bersedekah. Ini sangat keliru. Ada suatu peristiwa di zaman Nabi, seorang laki-laki datang. Dikatakan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasul, sedekah yang bagaimana yang pahalanya lebih besar? Nabi menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mulul ghina." Yang artinya sedekah yang paling besar pahalanya yaitu bila mana kamu kerjakan di waktu sehat. Yang tadi saya bilang, ketika kita lagi sakit, mungkin di pikiran kita, waduh, jangan-jangan meninggal ini. Ya. Maka kalau disuruh sedekah, gampangan begitu. Tapi kalau lagi sehat, waduh, entar dulu saudara-saudara, banyak keinginan, banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak rencana. Bermacam-macam pikiran yang ada di pikiran kita itu untuk mengembangkan harta, untuk membuat harta itu jangan sampai keluar kecuali yang kita inginin. Itulah membuat saudara-saudara orang yang lagi sehat bersedekah agak susah ketimbang di waktu sakit. Maka Nabi katakan ketika ditanya sedekah yang bagaimana yang lebih besar pahalanya, anta shaddaqa wa anta sahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, syahihun, ada rasa pelit. Setiap orang para hadirin punya rasa pelit. Tinggal nanti ya, apakah dia mengikuti ajaran agama begitu? Apakah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan? Kalau dia menuruti bisikan setan dan hawa nafsu, nampaknya pelit terus. Tapi kalau dia mengikuti agama, dia berpikir dengan cerdas, kalau dia meninggal, dia nggak bawa apa-apa. Walaupun itu harta dia cari. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan. Dipikirkan begitu. Kalau meninggal nggak bawa apa-apa, maka dia akan semangat bersedekah. Itu saudara-saudara ikuti agama, bukan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti bisikan-bisikan setan. Jadi bersedekah waktu sehat, bersedekah waktu ada perasaan pelit, dan bersedekah waktu ada khawatir nanti jatuh miskin, dan bersedekah waktu ada keinginan jadi orang kaya, itu agak berat memang, maka pahalanya lebih besar ketimbang orang bersedekah di waktu sakit. Bukan berarti waktu sakit nggak ada pahalanya, hanya saja nilainya berbeda ya. Juga ketika kita udah wafat, bukan berarti nggak sampai. Bila mana anak bersedekah untuk orang tuanya, jelas-jelasan sampai. Hanya ketika lagi sehat dan kita hidup bersedekah, itu paling besar pahalanya. Sudah tentu kita kan kalau ingin berbuat, pasti ingin yang gedean ganjarannya. Ya. Itu pikiran manusia begitu secara menyeluruh. Ketika dia ingin berbuat, dia ingin menimbang-nimbang gitu. Mana yang lebih gede ya. Nah inilah saudara-saudara yang lebih besar pahalanya kalau kita bersedekah di waktu sehat. Maka pumpung lagi sehat, sisihkan harta kita untuk sedekah. Bahkan paksakan saudara-saudara. Ini nafsu dan bisikan setan sulit dikalahkan kecuali dimulai dengan dipaksakan. Biarlah mula-mula kita terpaksa. Nanti insya Allah ya, pada masa-masa selanjutnya sedekah menjadi rutinitas kita. Kalau perlu setiap hari bersedekah walaupun enggak banyak. Karena mengharap saudara-saudara doa dari malaikat ya. Kita tahu ini dalam agama malaikat itu kalau mendoakan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang ingin mendapat doa dari malaikat,
bersedekahlah setiap hari. Ada doa malaikat yang berbunyi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang mengeluarkan hartanya, yaitu berikan ganti. Kata para ulama seperti Syekh Ibnu Allan, beliau mengatakan yu'awwiduhu fid darain. Allah akan ganti di dua tempat. Baik diganti di dunia atau diganti di akhirat. Yang pasti Allah akan ganti di akhirat, yaitu dengan bentuk pahala yang besar. Jadi saudara-saudara, begitu mulia orang-orang yang bersedekah. Lebih jauh lagi Allah menjanjikan di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kamu keluarkan dari sesuatu, Allah akan gantikan. Janji manusia saja itu ditepati, apalagi janji Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kaya, yang memiliki alam jagat raya ini pasti dipenuhin. Nah, Allah berjanji, siapa-siapa yang berinfak, siapa-siapa yang bersedekah, Allah akan gantikan. Jangan takut miskin dengan sebab kita bersedekah. Justru yang bangkrut adalah orang-orang yang berjudi, enggak pandai mempergunakan harta. Yang pandai mempergunakan harta seperti untuk bersedekah, enggak ada istilah jatuh miskin, enggak ada istilah bangkrut. Mereka insya Allah akan berkah dan bertambah dan bertambah. Maka dengan demikian saudara-saudara, jangan sampai kita luput untuk bersedekah. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal untuk kita berzakat dan bersedekah. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.